Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, kapanpun kalian menontonnya. Perkenalkan, saya Esa Faisal Gibran, perwakilan dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator. Kami, kelompok 3, akan menjelaskan atau mempresentasikan materi, hardware, dan software yang mencakup jenis-jenis hardware, jenis-jenis software, serta contoh-contohnya. Sebelum masuk ke penjelasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3 yang lainnya. Yang pertama, ada Fitri Andini dengan NPM 21552011237. Lalu ada Arik Saputra dengan NPM 21552011119. Ada pula Ari Rahman dengan NPM 21552011251. Dan saya sendiri, Esa Faisal Gibran dengan NPM 21552011264. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke jenis-jenis hardware ataupun jenis-jenis software beserta contohnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hardware dan apa itu software. Pertama ada hardware. Hardware merupakan istilah untuk menyebut perangkat keras yang erat kaitannya dengan komputer atau laptop. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, proses, dan penyimpanan. Misalkan contohnya ada monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Secara garis besar, fungsi dari hardware ini adalah yang pertama, menerima input. Hardware menerima input yang dikirimkan oleh user atau pengguna. Lalu, memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Untuk menyimpan data output, biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Selanjutnya, fungsi hardware adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Kedua, software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kita bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Software yang ada pada perangkat keras merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, karena tanpa adanya software, lebih tepatnya sistem operasi, komputer tidak dapat dijalankan. Pastinya, dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik, di mana software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer dapat digunakan dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Setelah mengetahui pengertian hardware dan software, selanjutnya, kita akan membahas cara kerja dan contoh dari jenis-jenis hardware dan software itu sendiri. Yang pertama, ada perangkat keras input dan perangkat lunak pemrograman yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri Andini. Kepada Fitri Andini, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat keras input. Perangkat keras input berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Contoh dari perangkat keras input yang pertama ada mouse. Cara kerja mouse yaitu, mouse bisa digerakkan kemana saja berdasar arah pergerakan bola kecil yang ada di dalam mouse. Yang kedua, di dalam mouse terdapat bola kecil yang mempunyai dua pengontrol gerak, yang satu searah horizontal dan satu searah vertikal. Yang selanjutnya, apabila kita cuma gerakan pengontrol horizontal, maka pointer cuma akan bergerak secara horizontal saja di monitor komputer. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, cara kerja mouse mayoritas ada 3 tombol, tapi biasanya cuma 2 tombol yang berperan, yakni tombol paling kiri dan yang paling kanan.
Selanjutnya, dalam pemakaian cara kerja mouse terdapat istilah drag, yang berarti geser atau menarik. Jika kita memencet tombol paling kiri tanpa melepasnya dan sekalian menggesernya, maka akan merubah atau jadi berpindah ke objek lain. Dan yang terakhir, mouse tersambung dengan komputer dengan sebuah kabel yang ada pada mouse. Contoh yang kedua yaitu scanner. Cara kerja scanner adalah dengan menyinari dokumen yang hendak dibuat versi digitalnya. Kemudian mengarahkan sinar yang terpantul ke elemen fotosensitif yang ada di scanner itu sendiri. Selanjutnya, selama proses pemindahan ini, fotosintesis yang sensitif terhadap cahaya bergerak di sepanjang CCD dan mengubah level kecerahan cahaya menjadi sinyal-sinyal elektronik yang kemudian diubah menjadi tampilan digital. Dan yang selanjutnya, berkas atau dokumen yang diinputkan melalui scanner dapat diakses, dibaca maupun disimpan di komputer ataupun laptop. Materi selanjutnya yaitu perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman yang berfungsi untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Contoh perangkat lunak pemrograman yang pertama yaitu Japa. Cara kerja Japa yang pertama, kode program dituliskan dan disimpan dalam file yang bertipe dari sebuah file yang biasanya dituliskan setelah nama dari file tersebut. Kemudian, kode dikompilasi dan menghasilkan kode objek yang disebut bytecode. Hasil kompilasi ini membuat file menyimpan perintah yang hanya dipahami oleh Japa. Bytecode akan menerjemahkan baris demi baris yang hanya dilakukan saat program dijalankan. Contoh yang kedua yaitu ada PHP. Cara kerja dari PHP pertama, klien atau web browser mengirim sebuah permintaan HTTP ke web server sebagai contoh indeks PHP. Kemudian, PHP yang berada di web server akan memproses kode PHP untuk menghasilkan file HTML. Dan tahap terakhir, web server akan mengirimkan file HTML kembali ke klien. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, perangkat keras storage dan perangkat lunak utility yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Arik Saputra. Kepada Arik Saputra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat keras penyimpanan dan perangkat lunak utility. Nah, yang pertama, fungsi perangkat keras penyimpanan. Fungsi dari perangkat ini adalah sebagai penyimpanan data dari pengguna. Intinya seperti itu. Nah, contoh perangkat keras penyimpanan yang pertama ada SSD. Cara kerja SSD yaitu jika RAM akan menghapus seluruh data ketika komputer dimatikan, maka si SSD ini akan tetap menyimpan data tersebut walaupun komputer tersebut sudah dimatikan. Nah, kemudian si SSD akan langsung menulis data tersebut ke page yang tersedia sehingga akan mempercepat semuanya. SSD hanya dapat menulis data di page yang kosong. Nah, jika dengan begitu, jika di dalam SSD tersebut semua page-nya telah terisi penuh, maka SSD ini akan melakukan berbagai macam proses untuk membuat page yang sudah terpakai menjadi kosong lagi. Nah, oke, yang selanjutnya ada flash drive. Nah, cara kerja dari flash drive ini yaitu konektor akan menghubungkan periferal yang terdapat dalam flash disk ke port USB. Nah, kemudian si pengontrol penyimpanan memori akan mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjaga kestabilan perangkat. Nah, lalu pointers ini bekerja selama perangkat mengecek dan mengirimkan kode ke mikroprosesor. Setelah kita membuat suatu file dan menyimpannya di USB flash drive, maka bagian ini adalah tempat menyimpan datanya. Kemudian lampu indikator akan berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. Nah, menandai apakah perangkat
perangkat ada di dalam mode write protection atau tidak. Nah, yang kedua ada fungsi perangkat lunak utility. Fungsinya yaitu sebagai aplikasi yang membantu komputer dalam memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan lain-lain. Nah, contoh dari perangkat lunak utility yaitu yang pertama ada SmartDAV. Cara kerja SmartDAV yaitu pada saat mulai dijalankan SmartDAV mengecek komputer pengguna di balik layar. Nah, jika ada virus yang ditemukan, maka akan langsung dimatikan dulu sebelum antarmuka SmartDAV. Nah, terus SmartDAV ditampilkan. Nah, jika SmartDAV gagal melakukan pembersihan berkas, maka berkas tersebut akan dikarantina atau dipisah begitulah. Nah, kemudian ada Smart Defrag. Nah, cara kerjanya yaitu memindahkan semua file sehingga setiap file disimpan pada sektor yang berurutan. Pada cincin yang berurutan dalam disk. Nah, selain itu, sistem operasi pada disk ini bekerja untuk meminimalkan gerakan ketika beban aplikasi berlebihan. Nah, proses di defragmenting ini secara signifikan dapat meningkatkan kecepatan loading file. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, perangkat keras pemroses dan perangkat lunak sistem operasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ari Rahman. Kepada Ari Rahman, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perangkat lunak pemrosesan. Perangkat keras pemrosesan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Perangkat keras berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input dan selanjutnya menjadi data yang diinginkan dan ditampilkan pada perangkat output. Sedangkan jenis perangkat keras adalah motherboard, RAM, power supply, heatsink, VGA. Lalu, materi selanjutnya adalah perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Fungsi perangkat lunak operasi antara lain mengoperasikan program dasar komputer, menjadi pengatur perangkat keras dan lunak, tempat menampung aplikasi software, mengatur tampilan, memaksimalkan fungsi komputer, melindungi program komputer, memudahkan perintah pada perangkat komputer. Sedangkan contohnya yaitu Microsoft, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan iOS Windows Phone. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, perangkat keras output dan perangkat lunak aplikasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Esa Faisal Gibran. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada penggunanya. Suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Output ini dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan media lainnya. Contoh dari perangkat keras output adalah salah satunya proyektor. Proyektor bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Panel-panel LCD atau Liquid Crystal Display atau disebut juga layar kristal cair yang terdapat pada proyektor akan menghasilkan cahaya. Panel-panel pada proyektor tersusun atas 3 panel yang terpisah berdasarkan 3 warna dasar, yaitu red atau merah, green atau hijau, dan blue atau biru RGB. Pembiasaan dari ketiga panel tersebut akan memancarkan cahaya dari proyektor. Semua cahaya melewati panel dan berpadu melalui prisma di dalam perangkat proyektor.
Kemudian, perpaduan cahaya tersebut dipancarkan ke layar proyeksi atau media pantul yang rata, sehingga objek pada perangkat komputer atau laptop dapat diproyeksikan di layar dengan baik atau jelas. Selanjutnya, yang kedua contohnya, ada monitor. Cara kerja monitor adalah yaitu kristal cair akan menyaring cahaya backlight. Cahaya putih merupakan susunan dari beberapa ratus spektrum cahaya dengan warna yang berbeda. Beberapa ratus spektrum cahaya tersebut akan terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. LCD bekerja dengan cara membuka dan menutup layaknya tirai. Proses buka tutup ini berlangsung sangat cepat. Karena itulah ada istilah response time di LCD. Response time adalah waktu yang diperlukan untuk berubah dari posisi kristal cair tertutup rapat atau waktu menampilkan warna hitam ke posisi kristal cair terbuka lebar atau waktu menampilkan warna putih. Jadi semakin cepat response time, maka semakin baik response time. Yang lambat akan menimbulkan cacat gambar yang disebut ghosting atau jejak gambar. Biasanya pada objek yang bergerak cepat, misal sedang memutar film, akan menimbulkan jejak gambar seperti beberapa bujur sangkar yang terlihat seperti persegi. Atau kalau sedang kita menonton video, sering ada error gambarnya pecah dan lain sebagainya. Salah satu contohnya. Perangkat lunak aplikasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi membantu manusia menyelesaikan suatu pekerjaan pada bidang tertentu. Karena jenis pekerjaan spesifik semacam itu sangat banyak, artinya perangkat lunak aplikasi pun tidak kalah banyaknya. Pada intinya, aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan seperti WhatsApp, Google, dan lain sebagainya merupakan contoh perangkat lunak aplikasi, di mana itu mempermudah kita, di mana Google mempermudah kita mencari informasi dan WhatsApp mempermudah kita berkomunikasi. Contoh perangkat lunak aplikasi dan cara kerjanya. Yang pertama ada Skype. Skype adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat panggilan suara dan video melalui internet menggunakan teknologi Voice over Internet Protocol atau VoIP untuk memfasilitasi panggilan suara dan video. Skype menggunakan teknologi VoIP, teknologi yang berhubungan dengan internet. Biasanya sinyal dikirim melalui PSTN, baik analog atau digital. Pada VoIP, SIP digunakan untuk membuat paket data yang dikirim pada jaringan yang sama. Paket data ini dapat membawa lebih dari suara standar pada telepon. Selain itu juga dapat menyampaikan pesan teks, menampilkan video secara langsung, dan kualitas suara stereo. VoIP juga menawarkan screen sharing, tergantung pada kecepatan koneksi internet. Anda juga dapat menggunakan panggilan konferensi untuk video calling dengan klien yang berbeda. Contoh keduanya adalah Google Chrome atau web browser. Cara penggunaannya yaitu ketika seseorang user atau klien ingin browsing, maka terlebih dahulu ia harus mengetik alamat URL atau Uniform Resource Locator, yang merupakan sebuah alamat untuk identifikasi suatu lokasi pada internet atau linknya, lebih mudahnya ya. Mengetik alamat URL pada komputer atau laptop yang telah ada web browsernya seperti Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya. Misalnya, klien mengetikkan alamat URL https://www.facebook.com. Ketika klien menekan tombol Enter atau Go melalui web browser akan mengirimkan perintah atau request dari klien tadi ke web server melalui protokol TCP atau IP, yaitu protokol HTTP request, sehingga secara otomatis alamat URL tadi berubah menjadi http://www.facebook.com. HTTP mencari di mana alamat URL yang di-request oleh klien tersebut dalam bentuk IP address. Apabila ditemukan, maka request sedang berlangsung. Dari sisi server atau web server sendiri akan mencari-cari halaman utama yang di-request pada web tersebut. Setelah ditemukan, server akan merespon dan mengirimkan 49 request tadi melalui protokol HTTP response. Kemudian disampaikan ke web browser. Dari web browser akan menampilkan display information pada klien, yaitu halaman utama yang di-request. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ketidakjelasan baik dalam kata-kata maupun materi yang disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.